Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yasin. Saya peserta PPG Angkatan 4 Universitas Pancasakti Tegal, nomor UKG 2016 996 222 00. Berikut nomor peserta UKG saya telah mendaftarkan untuk ujian UKIN, uji kinerja. Berikut ini adalah kartu pesertanya. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan judul penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Semuanya sudah rapi, sudah pakai seragam, yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan sudah cantik-cantik. Pak Yasin lihat di sini. Sudah mandi ya? Sudah. Ya, tentunya Pak Yasin juga sudah mandi. Sebelum pelajaran Pak Yasin lanjutkan, anak-anak silahkan berdoa dulu. Pak Yasin minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan, pada Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah semua kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dani sudah memimpin kita berdoa. Kita berdoa agar supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan juga diberikan suatu keberkahan. Persiapan belajar hari ini tentunya ada yang perlu anak-anak persiapkan. Tentunya yang pertama di sini anak-anak harus menggunakan seragam. Tadi Pak Yasin sudah cek, anak-anak sudah pakai seragam. Yang laki-laki sudah ganteng-ganteng, yang perempuan sudah cantik-cantik. Terus yang kedua, mengaktifkan kamera. Anak-anak sudah mengaktifkan tadi. Terus yang ketiga, Pak Yasin mohon untuk berperan aktif dalam pembelajaran atau diskusi nanti. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Semangat belajar hari ini. Semangat ya. Semangat, Pak. Harus tetap semangat. Meskipun cuaca mendung, kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik. Selanjutnya, silakan anak-anak isi absensi yang sudah Pak Yasin share di grup WA. Sudah masuk ya linknya ya anak-anak ya? Iya, Pak. Nah, seperti biasa, formatnya atau tampilannya seperti ini. Daftar hadir siswa, anak-anak silakan mengisinya secara lengkap lalu kirimkan untuk mengisi daftar hadirnya. Agar anak-anak supaya tidak tercatat alfa. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, Yasin lanjutkan. Tidak bosan-bosannya Pak Yasin setiap kali pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka maya, kita harus tetap memperhatikan prokes atau protokol kesehatan di sekolah. Berhubung kita masih dalam kondisi pandemi, tentunya kita pembelajarannya tetap daring ya anak-anak ya. Kita harus memperhatikan 5M. 5M. Coba 5M yang pertama apa? Siapa yang bisa? Mencuci tangan, Pak. Ya, mencuci tangan. Yang kedua? Menghindari Menggunakan kerumunan. masker. Yang ketiga? Menghindari kerumunan. Menjaga jarak. Yang keempat? Menghindari kerumunan. Yang kelima? Pak, Memakai masker. mengurangi mobilitas. Jadi anak-anak kalau enggak penting-penting amat, ada bepergian kemana, lebih baik tidak usah ya. Untuk menghindari virus yang tentunya masih mengintai kita. Paham ya anak-anak ya? Paham. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini Pak Yasin bacakan di sini yang pertama
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya dengan ikhlas. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab dan disiplin dalam mematuhi norma dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar atau ilustrasi, peserta didik dapat termotivasi untuk terlibat secara aktif untuk bersikap patuh terhadap norma yang berlaku secara disiplin. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pentingnya sikap patuh sesuai norma dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan bernegara dengan benar. Yang kelima, yaitu dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat merealisasikan dan mempraktekkan perilaku sesuai norma dalam lingkungan sekolah tentunya dengan benar. Paham ya dari tujuan pembelajaran kali ini? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak apa yang telah Pak Yasin sampaikan? Macam-macam keadilan itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 3. Ada, Pak. Angkat tangan, siapa yang angkat tangan itu? Saya, Pak, Dewi. Oh iya, Dewi, silakan Dewi. Ada berapa, Wi? Ada 3. Ya, coba sebutkan. 1, keadilan distributif. 2, keadilan legal. 3, keadilan komutatif. Baik ya, Pak Yasin acungkan jempol untuk Dewi karena Dewi masih ingat apa yang telah Pak Yasin sampaikan minggu lalu. Nah, sekarang masuk ke bagian motivasi. Kenapa Pak Yasin kasih motivasi? Agar supaya anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Ini ada gambar anak atau siswa yang lagi ngantuk di kelas. Biasanya ini anak laki-laki. Yang sering Pak Yasin lihat ini Dani. Ya Dan? Sering ngantuk Ya, kan? Pak. Ya, dah biar enggak sering ngantuk di kelas, Pak Yasin kasih motivasi. Ada gambar 1 dan gambar 2. Ada gambar yang sebelah kiri, ada yang gambar sebelah kanan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Yang gambar sebelah kanan ada anak yang mau menyeberang ke sungai. Maksud Pak Yasin nyebrang sungai untuk menuju ke sekolah. Yang sebelah kiri ada anak yang menuju ke sekolah menyeberang dengan jembatan, ya, tapi jembatannya sudah rusak. Pak Yasin tanya sekarang sama anak-anak, adakah anak-anak yang mau menuju ke sekolah dengan akses yang seperti gambar 1 dan 2? Tidak. Tidak ada ya. Anak-anak sudah aksesnya sudah bagus-bagus ya. Jalannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, maka dari itu anak-anak jangan sampai seperti gambar yang di atas tadi. Biar lebih semangat lagi kita lihat saudara-saudara kita yang masih sangat susah untuk menuju ke sekolah. Biar anak-anak loh enggak malas lagi untuk belajar, untuk ke sekolah. Agar supaya nanti anak-anak bisa menggapai cita-citanya. Seperti gambar ada seorang perempuan yang sudah diwisuda ini. Ini hasil jerih payah menuntut ilmu. Tetap semangat ya, semangat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, harus tetap semangat bersekolahnya. Lanjutkan. Materi untuk kali ini tetap pada bab norma dan keadilan, hanya saja subbabnya yang berbeda anak-anak ya. Di pertemuan ketiga ini subbabnya mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran Pak Yasin mulai, nah di sini ada gambar ilustrasi lagi. Ada gambar anak zaman 90-an dan ada anak zaman now atau zaman sekarang.
Pertanyaannya, coba bandingkan kesadaran mematuhi norma yang terdapat pada gambar atas dan bawah. Kira-kira apa dari gambar yang atas dan bawah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa? Saya Pak Dani. Ya, Dan. Silakan, Dan. Kalau menurut Dani, gambar di atas patut dicontoh karena membawa sepeda sendiri-sendiri. Gambar di bawah tidak pantas dicontoh karena berboncengan 3 dan tidak memakai helm. Ya, terima kasih Dani. Ada, baik Pak Yasin kasih gambaran ya. Apa yang disampaikan Dani itu sudah benar. Bahwasanya anak zaman dulu di tahun 90-an itu masih banyak yang mematuhi peraturan. Contohnya gambar ini. Ke sekolah saja ontel, sepeda pancal ya. Sedang zaman sekarang banyak siswa SD, SMP, ini kan masih belum bisa membawa sepeda motor, diperbolehkan membawa sepeda motor. Nah, ini yang sangat disayangkan pada zaman anak now, zaman sekarang. Artinya apa? Zaman anak tempo dulu itu masih banyak yang mematuhi. Zaman banyak anak yang meninggalkan Norma. Nah, adakah di antara kalian yang seperti gambar di bawah? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada ya, Dan ya? Nggak ada, Pak. Bagus. Itu baru anak hebat ya. Yang mematuhi norma. Pak Yasin ajungi jempol untuk anak-anak hebat ini. Baik. Pak Yasin kasih materi mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Mohon anak-anak perhatikan apa yang Pak Yasin terangkan berikut ini. Pak Yasin jelaskan mengenai ketaatan. Ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparatur negara. Contoh sikap dan budaya yang sesuai norma diantaranya, nah, ada budaya malu. Budaya malu artinya sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalkan mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalkan tidak mencontek ketika ulangan dan ujian. Nah, budaya bersih di sini bukan cuma bersih dari di lingkungan saja, tapi juga perkataan juga ya. Kalau misalkan biasanya nih anak-anak kalau guyon sama bergurau dengan temennya itu ada kata-kata kotor. Apakah itu boleh? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu bukan termasuk budaya Bersih. bersih. Baik Pak Yasin, lanjutkan. Masuk ke kegiatan diskusi. Seperti biasa, petunjuknya Pak Yasin bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, bentuklah 2 atau 3 kelompok diskusi di dalam kelas. Setelah itu, buat laporan hasil analisis di lembar LKPD yang telah tersedia di Google Classroom. Nanti Pak Yasin share linknya, tinggal anak-anak mengerjakan. Pembagian kelompoknya seperti biasa, kelompok 1 ada Dani, Fitri, Cindy, ada Siti Farda dan Nabila. Kelompok 2 ada Dewi, ada Akromul Wildan, Jenny dan Aluvia. Kelompok 3 ada Vita, Imelda, Maisela dan ada Ardiansa. Sudah paham ya pembagian kelompoknya ya?
Ya, Pak. Nah, mohon kepada semua kelompok untuk menyimak video berikut ini. Karena masing-masing kelompok beda kasus ya. Iya, Pak. Nah, kelompok 1. Silakan kelompok 1 disimak video ini. Nah, itulah tadi video kasus dari kelompok 1 nanti yang akan dianalisis. Selanjutnya, kelompok 2 mohon diperhatikan video berikut ini. Aksi tawuran juga terjadi di wilayah kota Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini melibatkan pelajar SMP, pemirsa. Satu orang pelajar mengalami luka-luka akibat dikeroyok pelajar lain. Pelajar sekolah menengah pertama tawuran di Jalan Insi. Nah, itulah tadi video yang akan nantinya dikerjakan oleh kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 mohon diperhatikan video berikut ini. Dek, tolong Dek, Mama beliin ini. Nggak mau. Buku pasar kamu mah. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Beli aja. Sampai anak saya jual lihat. Cepet beli. Ayo ke warung. Beli aja. Kamu mah awas, nggak mau disuruh sama orang tua. Cepat, ambil uangnya. Nah, sudah semua ya memperhatikan tadi ya? Sudah, Pak. Nah, Pak Yasin beri arahan untuk nanti kalian mempresentasikan hasil pengamatannya. Langkah kerjanya seperti ini. Yang pertama, anak-anak sudah mengamati video yang telah ditayangkan. Yang kedua, berilah tanggapan pada video tersebut. Yang pertama, pelanggaran apa yang dilakukan pada video tersebut. Yang kedua, bagaimana pendapatmu terhadap sikap pelanggar tersebut. Yang ketiga, seandainya kalian di posisi orang tersebut, bagaimana sikap kalian? Yang terakhir, dampak apa yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Yang ketiga, presentasikan laporan hasil analisis kalian secara lisan nantinya. Silakan mulai berdiskusi, anak-anak. Pak Yasin beri waktu 15 menit untuk berdiskusinya. Silakan. Dimulai dari sekarang. Kalau semisal ada kendala, ada yang kurang dipahami, tanya tidak apa-apa sama Pak Yasin ya. Bisa mengacungkan tangan. Sudah selesai apa belum anak-anak diskusinya? Kelompok 3 udah siap, Pak. Kelompok 3 sudah siap, bagus. Kelompok 1 dan 2 bagaimana? Kelompok 1 sepertinya sudah siap ini. Bapak lihat dari hasil diskusi di WA. Kelompok 2 kayaknya sudah juga. Kelompok 1 sudah siap, Pak. Alhamdulillah kalau sudah siap. Kelompok 2 bagaimana? Apa sudah siap? Belum masih ya, kelompok 2 ya? Sudah, Pak. Oh sudah, ya alhamdulillah sudah siap semua ya untuk presentasi. Untuk sesi presentasi, Pak Yasin tawarkan kepada anak-anak, kira-kira yang lebih siap kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Pak Yasin tawarkan, yang lebih siap yang mana? Silahkan, yang mau presentasi terlebih dahulu. Angkat tangan. Yuk, siapa?
Kelompok Jadi, 1, Pak. kelompok 1 ya. Kelompok 1 memang selalu terdepan. Baik, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Harani. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pelanggaran apa yang dilakukan pada video tersebut? Pelajar tersebut melanggar norma hukum dengan berbonceng 3 dan juga tidak memakai helm di jalan raya. 2. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap pelanggar tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, sikap pelajar tersebut tidak boleh dicontoh, dikarenakan hal itu perbuatan melanggar peraturan lalu lintas. 3. Seandainya kalian di posisi orang tersebut, bagaimana sikapmu? Sikap saya akan menerima segala sanksi yang diberikan pada Bapak Polisi atas kesalahan yang saya lakukan. 4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut? Dampak yang ditimbulkan oleh pelajar tersebut adalah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalkan pelajar tersebut bisa terjatuh dan bisa menabrak orang lain. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai warga negara haruslah taat dan patuh terhadap peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Sudah ya, Nabila ya? Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih untuk Nabila. Apa yang telah disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok 1, Nabila sebagai wakilnya tadi sudah benar ya, bahwasanya dari hasil analisis video yang pertama tadi itu adalah pelanggaran norma Hukum. ya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Pak Yasin, persilahkan. Mungkin ada yang belum paham. Dewi, mau tanya Wi sama kelompok 1 Wi? Ya, Pak. Ya, silakan Dewi. Pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana contoh perilaku sesuai norma di lingkungan berbangsa dan bernegara? Ayo dijawab kelompok 1. Saya, Pak, Dani, Pak. Oh ya, Dani. Silakan Dan, dijawab Dan. Jawaban dari kelompok 2. 1. Bisa dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas. 2. Menghargai petugas lalu lintas yang bertugas di jalan raya. 3. Mendukung program pemberantasan narkoba. Ya. Sudah, Pak. Bagaimana Dewi, bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak Yasin kasih penjelasan sedikit mengenai video tayangan yang pertama tadi. Tentunya Pak Yasin sudah sampaikan bahwa pelanggaran yang ada pada video pertama tadi yaitu pelanggaran norma hukum. Paham sudah ya, anak-anak ya? Iya, Pak. Bahwa ada 3 siswa tadi yang melanggar norma hukum dengan melakukan pelanggaran, yaitu 1, tidak pakai helm. Terus yang kedua, berboncengan 3. Kalau sudah berboncengan 3, itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Paham ya? Ini tidak patut untuk dicontoh atau ditiru. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya. Kelompok Dewi, kelompok 2. Ya, silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Andriana dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pelanggaran apa yang dilakukan pada video tersebut? Aksi tawuran yang dilakukan pelajar SMP. 2. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap pelanggar tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, sikap pelajar tersebut tidak boleh dicontoh, dikarenakan hal itu dapat merugikan orang lain. 3. Seandainya kalian di posisi orang tersebut,
Bagaimana sikapmu? Saya akan menasihati teman saya jika mengajak untuk tawuran. 4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut? Dampaknya adalah merugikan orang lain, bisa membuat orang lain celaka dan terluka akibat dari tawuran tersebut. Dan kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah bahwa sebagai pelajar kita seharusnya ikut menjaga ketertiban baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah dengan cara tidak melakukan tindakan tawuran. Kita sudah ikut menjaga ketertiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih Dewi, presentasi yang cukup bagus dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok 2, silakan. Saya Pak Imel. Ya, Imel, silakan. Bagaimana contoh perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah? Ayo dijawab kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Ya, Dewi. 1. Patuh pada tata tertib sekolah. 2. Melaksanakan tugas dengan baik. 3. Hormat dan patuh terhadap guru. Bagaimana, Imel? Bisa diterima jawaban dari Dewi? Bisa, Pak. Bisa, ya. Tentunya di video yang kedua tadi ada suatu pelanggaran ya yang dilakukan oleh seorang siswa SMP, yaitu melakukan tindakan tawuran. Tawuran sendiri ini bisa atau masuk ke pelanggaran norma hukum bisa. Terus norma kesopanan bisa karena mengganggu ketertiban umum. Ya, paham ya? Iya, Pak. Jelas ya anak-anak ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Nah, baik. Selanjutnya tinggal kelompok 3 yang belum presentasi. Pak Yasin persilakan, siapa yang mau presentasi untuk kelompok 3? Saya, Pak. Vita. Ya, ada Vita. Silakan Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dilanggraini. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pelanggaran apa yang dilakukan pada video tersebut? Seorang anak yang menolak disuruh sama ibunya, hal itu melanggar norma kesopanan. Kedua, bagaimana pendapatmu terhadap sikap pelanggaran tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, sikap anak tersebut tidak terpuji karena semestinya anak haruslah berbakti kepada orang tua. Ketiga, seandainya kalian di posisi orang tersebut, bagaimana sikapmu? Saya akan selalu berbakti kepada orang tua. Apa yang ibu suruhkan kepada saya akan melaksanakannya. 4. Dampak apakah yang ditimbulkan di pelanggaran tersebut? Dampak yang ditimbulkan dari hal itu adalah si anak tersebut akan tidak disenangi oleh anggota keluarga lainnya. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah kita sebagai anak hendaknya berbakti kepada orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua, kita hendaknya melaksanakannya. Terima kasih. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan pengamatannya. Pak Yasin berikan apresiasi dengan mengangkat jempol ini Pak Yasin ini. Ya, berarti presentasinya cukup bagus. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang perlu ditanyakan tidak kepada kelompok 3 dari kelompok 1 dan 2? Ada Dani ini, silakan Dani. Ada, Pak. Ya. Bagaimana contoh perilaku sesuai norma dalam lingkungan keluarga? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Vita lagi, silakan. Vita, langsung dijawab. Hormat dan patuh kepada orang tua. Membantu tugas orang tua, melakukan kegiatan keagamaan secara bersama. Sudah?
Bagaimana Dani, bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Bisa, Pak. Bisa, berarti sudah menerima ya. Baik, Pak Yasin kasih penjelasan sedikit mengenai pelanggaran di video yang ketiga. Bahwasanya di video ketiga itu ada pelanggaran norma, yaitu norma apa tadi? Kesopanan. Kesopanan, betul Dewi. Seorang anak yang disuruh ibunya untuk beli-beli tidak mau ya, itu sudah melanggar norma kesopanan. Dan itu sangat-sangat tidak layak untuk ditiru. Ada di antara kalian yang seperti itu, disuruh ibu beli-beli, Wi, minta tolong Dewi beli-beli, terus Dewi tidak mau. Apakah seperti itu Dewi? Tidak. Tidak ya, semuanya mau ya kalau disuruh bapak atau ibu ya di rumah ya. Iya, Pak. Ya, bagus semuanya. Anak-anaknya Pak Yasin di kelas 7 ini semuanya anak-anak hebat. Baik. Untuk yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan dari video tadi, Pak Yasin tulis di sini ada beberapa anak yang aktif dalam kegiatan diskusi. Dan tentunya anak tersebut akan mendapat piala. Pialanya tapi bukan berupa piala yang seperti di gambar ini, ya, melainkan anak-anak mendapat 2 poin tambahan bagi yang aktif dalam presentasi. Siapa anak tersebut kira-kira? Sudah bisa ditebak ya? Yang ada Dani, terus ada Vita Della, ada Dewi juga. Ya, ada 4 anak yang nanti akan mendapatkan poin tambahan dari Pak Yasin. Pak Yasin katakan anak ini sebagai motivasi untuk yang lain agar supaya pembelajaran di waktu yang akan datang anak-anak yang lain itu bisa juga aktif dalam pembelajaran. Masuk ke kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya. Silakan anak-anak yang ingin memberikan kesimpulan. Pak Yasin kasih kesempatan untuk anak-anak untuk memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran ya, bukan kesimpulan dari hasil diskusi. Silakan. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Dewi ya. Ya, Pak. Ya, silakan Dewi. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan datang dari sendiri. Ya. Dari Ada lagi yang mau menjawab? Ya, siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Ketaatan yaitu sikap patuh pada aturan yang berlaku. Ya, Cindy ya, barusan ya. Ada lagi? Yang punya jawaban? Ya, Kesimpulannya? Ya, silakan. Siapa? Vita. Ya, Vita. Silakan Vita. Kesimpulan pembelajaran dalam bertingkah laku kita harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Ya, terima kasih. Dari ketiga anak tersebut yang tadi sudah disampaikan, semuanya benar. Ya, bahwasanya kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-hari harus disesuaikan dengan norma yang berlaku. Penerapannya dilakukan dalam lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan bernegara. Paham ya anak-anak ya? Kegiatan refleksi untuk kali ini ada pertanyaan. Apa kira-kira manfaat yang diperoleh dari pembelajaran kali ini? Apa kira-kira manfaatnya? Ya, siapa? saya, Pak Dewi. Dewi, apa Wi? Saya lebih mengerti mana yang boleh kita kerjakan, yang tidak boleh saya kerjakan, berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Ya, jadi kita jadi tahu ya, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus Dewi jawabannya. Pertanyaan yang kedua,
sikap yang bagaimanakah yang perlu kita teladani? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Siapa? Saya Halo. Pak Cindy. Ya, Cindy, silakan, Cindy. Sikap patuh terhadap peraturan baik yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan bernegara. Ya, jawaban yang bagus, Cindy. Terus, pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Ya. Saya Siapa? Pak Cindy. Oh, Cindy lagi. Yakin apa sih? Saya akan menaati segala peraturan yang ada. Tindak lanjutnya akan selalu ya mematuhi peraturan yang berlaku atau yang ada. Ya, bagus ya jawabannya anak-anak ya. Dari pertanyaan yang pertama sampai yang terakhir di bagian refleksi ini. Nah, untuk tugasnya anak-anak silahkan salin ya hasil diskusi kalian yang tadi yang dipresentasikan dalam LKPD 3 yang telah tersedia di Google Classroom. Tentunya Pak Yasin sudah kirim linknya. Anak-anak tinggal klik link tersebut, lalu kerjakan. Formatnya berupa Google Formulir. Paham ya? Paham, Pak. Nah, terus yang kedua, tugas yang kedua, kerjakan tes formatif 3 di Google Classroom kalian. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ya, ada tes formatif 3 dan lembar LKPD diskusi. Nah, anak-anak tugas yang kedua ini kalian kerjakan dan Pak Yasin tunggu paling lama nanti sampai jam 5 sore. Paham ya? Paham, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan baca modul ajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah Pak Yasin post pada Google Classroom. Nanti Pak Yasin setelah pembelajaran ini akan Pak Yasin kirim ya modul ajar tentang bab selanjutnya. Jangan lupa dibuka dan dipelajari ya anak-anak ya. Iya, Pak. Terakhir dari Pak Yasin ada kata-kata bijak dari seorang idola Pak Yasin. Nah, namanya Mbak Najwa Shihab. Apa yang beliau katakan kurang lebih seperti ini. Peraturan seringkali disiasati. Namun asas kepatuhan dan etika janganlah dikhianati. Paham ya? Paham, Pak Pak. Yasin ya. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan kepada Dani, Pak Yasin, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Terima kasih Dani telah memimpin doa penutup bagi kita semua. Dan Pak Yasin selaku pengajar PPKN ya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak dan mohon maaf apabila Pak Yasin dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Akhirnya Pak Yasin tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Jangan lupa belajar, sehat-sehat selalu. Ya, Pak. Iya, Pak.